Shalom semuanya, Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Beberapa jam lalu, usai 40 jam perjalanan, saya tiba di Amerika jelang Rosh Chodesh Nisan. Saya katakan pada istri saya tak bisa tidur sebelum menyampaikan pesan ini pada saudara. Jadi sebelum saya beristirahat dan bersiap untuk Rosh Chodesh, saya ingin saudara mendengarkan pesan yang akan saya sampaikan hari ini. Dengan bantuan saudara, dengan like dan share saudara, saudara telah memperlihatkan tayangan ini kepada ratusan bahkan ribuan orang. Dan hari ini saya meminta saudara, jika saudara menontonnya, bahkan dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Farsi saat ini, tolong tekan share, tekan like. Pesan-pesan ini tidak hanya berisi peringatan, tetapi juga mengandung harapan. Dan hari ini teman-teman, saya akan menyampaikan kepada saudara sebuah pesan yang mengejutkan dan menggetarkan. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa seiring datangnya bulan baru dan memasuki bulan Nisan, penting bagi kita semua untuk bersiap-siap. Silakan pertimbangkan untuk membaca buku baru saya, The Fall of Edom, dan lanjutkan dengan The New Hamas. Hari ini saya ingin mundur 2 langkah dan maju 3 langkah bersama saudara. Silakan dibagikan. Dalam tayangan saya terakhir beberapa pekan lalu, saya telah membagikan kepada saudara sebuah nubuat yang sangat mengejutkan yang secara khusus berkaitan dengan Selat Hormuz yang ditemukan oleh Rabbi Laniado. Dan hari ini saya akan mengulasnya sebentar karena saya akan membawa saudara 1 langkah lebih jauh ke dalam nubuatan yang mengejutkan dan menggetarkan. Nubuat dari Rabbi Laniado ini yang ditulis sekitar 500 tahun lalu didasarkan pada Yesaya 34 ayat 6. Tertulis Adonai mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah. Pedang itu penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Adonai mengadakan penyembelihan korban di Botzra dan pembantaian besar di tanah Edom. Ketahuilah, tidak ada yang benar-benar tahu di mana letak Batsera atau Botzra. Tidak ada yang tahu persis di mana tempat itu. Namun di sini tertulis dalam bahasa Ibrani bahwa Tefach Gadol akan terjadi di sebuah tempat yang dikenal sebagai Betzara. Apa sebenarnya arti dari semua itu? Itu berarti bahwa pada masa Betzara, di masa-masa sulit seperti masa kesusahan, akan terjadi pembantaian besar. Apa arti kata pembantaian ini? Tefach Gadol ini berbicara tentang Gog dan Magog. Dan Rabbi Laniado dalam nubuatnya yang mengejutkan 500 tahun yang lalu, mengatakan di mana letak Batsera. Siapa penguasa Batsera, dan bukan hanya itu, kemana semua ini akan membawa kita. Saya mengerti bahwa saudara ingin tahu kemana kira-kira tujuan kita. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara apa yang diajarkan para rabi kita untuk masa ini. Nah, sebelum melanjutkan saya ingin mengingatkan saudara satu hal, bahwa penebusan ada di tangan kita. Dan itu tidak berarti bahwa hal itu harus terjadi. Hari ini semuanya tergantung pada Israel dan pada para remnant dari bangsa-bangsa. Dan itulah mengapa kita benar-benar harus berdoa. Rabbi Laniado dalam Klipas mengatakan hal berikut, dan saya kutip, ada negeri yang jauh dari Babel, dan namanya adalah Batsrah. Batsrah yang terletak di perbatasan antara Asyur dan Iran. Negeri itu juga terletak di antara tanah Edom di sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Hormuz, yang berada di bawah kekuasaan Yishmael. Mungkin di Hormuz perang Gog dan Magog di Akarit Hayamim akan dimulai. Dia berkata mungkin itu belum pasti, tetapi kemiripan yang mengerikan dengan apa yang terjadi saat ini di dunia membuat kita mempertimbangkan hal ini. Ada 3 hal katanya. Batsara dalam Yesaya 34 ayat 6 berawal dari tempat bernama Hormuz, Selat Hormuz yang saat ini menjadi pusat konflik. Ya, dan ini akan terjadi pada masa-masa ini dipimpin atau diawasi atau dikendalikan oleh Ismail yang tentu saja adalah Iran. Dan ini adalah perang Akarit Hayamim. Mungkinkah kita sedang berada di masa-masa itu sekarang? Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama mengunjungi Yalkut Shimoni. Saya akan mencoba menghubungkan semua titik-titik ini untuk saudara hari ini. Saya tidak mengatakan bahwa Mesias akan datang di bulan Nisan. Saya tidak mengatakan itu. Tapi semoga dia datang.
Saya memang mengharapkan antara sekarang hingga Pesak di bulan Nisan akan terjadi beberapa hal ajaib. Geula adalah sebuah proses dan saya pikir kita sedang memasuki percepatan luar biasa di bulan Nisan. Ini adalah bulan Geula dan saya ingin saudara menarik napas. Sebelumnya dalam buku saya The Fall of Edom, saya sudah memberikan saudara nubuatan dari Psikta Rabati 36. Tapi jika saudara membaca dengan saksama, saya tulis di catatan kaki ada referensi silang untuk itu di Yalkut Shimoni Remes 499. Dan hari ini saya ingin membawa saudara sedikit lebih dalam agar saudara bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Saat kita melihat tanda-tanda Betsara, tanda-tanda Hormuz, tanda-tanda Akharit Ayamim tepat di depan kita. Dengarkan Yalkut Shimoni Remes 499. Ini berkaitan dengan Yesaya 60, kata-kata Kumiori, bangkitlah menjadi teranglah. Dan inilah yang tertulis, Rabbi Yitzchak berkata, pada tahun ketika Raja Moshiach akan dinyatakan, semua raja bangsa-bangsa di dunia akan saling mengejek. Kita berhenti dulu di situ. Mereka akan saling mengejek. Apa yang saudara lihat sekarang? Sesuatu yang bahkan tidak pernah kita impikan. Ya, sekitar 2 pekan yang lalu, atau bahkan 3 pekan yang lalu, Iran secara terbuka mengejek negara-negara Arab lainnya. Saya ingin memberitahukan saudara satu hal, ini adalah tanda langsung dari apa yang sedang terjadi saat ini. Hal ini membuat saya percaya bahwa kita sedang berada di masa-masa yang dibicarakan oleh Yalkut Shimoni. Mereka saling mengejek dan dengarkan apa yang dikatakan Midrash. Raja Persia akan mengejek Raja Arab. Namun siapakah sebenarnya sosok yang disebut sebagai Raja Arab itu? Raja Arab adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Dan itulah yang benar-benar sedang terjadi saat ini. Apa yang dinyatakan oleh nubuatan di sini adalah apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Iran menembaki semua orang, termasuk semua negara tetangga Arab. Dan saudara berkata, wow, orang Arab menyerang sesama Arab. Itulah teman-teman tanda dari nubuatan yang telah kita baca. Jadi saya menghubungkan apa yang terjadi di Selat Hormuz dengan nubuatan ini sekarang. Karena kita melihat hal ini terjadi pada waktu yang sama. Dengarkan ini. Dan Raja Arab akan pergi ke Aram untuk meminta nasihat dari mereka. Dan Raja Persia kembali dan menghancurkan seluruh dunia. Dan semua bangsa di dunia gemetar dan ketakutan dan mereka jatuh tersungkur. Dan diliputi penderitaan seperti penderitaan saat melahirkan. Kita sedang menyaksikan awal mula dari proses kelahiran, penderitaan, dan kesengsaraan Sang Mesias. Apa tandanya? Iran menembaki tetangganya, negara-negara Arab. Teman-teman, ini sungguh mengejutkan dan sangat luar biasa bahwa semua ini terjadi sekarang. Tarik napas hari ini, karena saya akan menunjukkan kepada saudara sebuah nubuatan yang mengejutkan. Saya tidak menetapkan tanggal atau waktu. Tapi saya bisa merasakan dan mencium kehadiran Roh Mashiach. Dan saya berharap saudara yang ada di sini, tolong bagikan dan like tayangan ini. Dengarkan apa yang selanjutnya dikatakan oleh Midrash dan saya hanya melewatkan sedikit demi waktu. Pada saat raja yang diurapi datang, ia akan berdiri di atap bait suci dan mengumumkan kepada Israel dan berkata, hai orang-orang yang rendah hati, waktu penebusanmu telah tiba. Dan jika kamu tidak percaya, lihatlah terangku yang telah bersinar atasmu. Seperti dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Adonai terbit atasmu. Teman-teman, salah satu hal yang akan kita lihat juga adalah sebuah pergerakan di bait suci. Akan ada pergerakan di bukit bait suci pada hari-hari, pekan-pekan, dan bulan-bulan ke depan. Dan saya tidak tahu apakah itu di Kotel, akan terungkap di Kotel, atau jika Israel mengambil alih bukit bait suci, atau mungkin terjadi gempa bumi dan menghancurkan bukit bait suci. Kita tidak tahu pasti tentang hal ini. Kita akan mengetahuinya nanti. Namun proses yang sedang kita baca, dimulai dari Hormuz, berlanjut dengan Iran menembaki negara tetangga. Waktu terjadinya hal-hal itu sangat mengejutkan. Tarik napas, Rabi jarang membahas soal waktu kecuali ada pengecualian. Di sini dalam Remes 499 mereka memberitahu kita pengecualiannya. Saudara lihat, karena kebanyakan orang tidak membaca
lebih jauh dalam Midrash. Namun hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menggali lebih dalam. Dengarkan yang tertulis. Para rabi kita mengajarkan para bapak leluhur dunia ditakdirkan untuk berdiri di bulan Nisan. Berhenti di situ. Ketahuilah bahwa para bapak leluhur kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yaakov, sedang berdiri dengan tegak pada saat ini juga, bersama dengan seluruh bangsa Israel yang mulai melangkah tepat pada Rosh Chodesh Nisan ini. Hendaknya saudara memahami apa yang sedang terjadi sekarang di sorga. Para bapak leluhur sedang berdiri bersama Israel saat ini. Mengapa demikian? Karena bulan Nisan dikenal sebagai bulan Geula. Dan di sini para rabi memberitahu kita bahwa Geula dimulai di bulan Nisan. Kita sedang memasuki Nisan di tengah perang dengan Persia. Pada saat kita sedang memusnahkan Amalek, teman-teman. Kebetulan di sini tidak dapat dirumuskan dalam rumus matematika. Ini sungguh mengejutkan. Dengarkan yang mereka katakan. Mereka akan berkata kepada Efraim, Masyiach ben Efraim, Masyiach ben Yosef, orang benar kami yang diurapi, sekalipun kami adalah bapak-bapakmu, engkau lebih baik daripada kami. Karena engkau telah menanggung dosa-dosa anak-anak kami, dan hal-hal yang keras dan jahat telah menimpa engkau, yang belum pernah menimpa generasi terdahulu atau generasi yang kemudian. Dan engkau ditertawakan dan dicemooh oleh bangsa-bangsa karena Israel. Dan engkau duduk dalam kegelapan dan kesuraman, dan matamu tidak melihat terang, dan kulitmu mengerut, dan tubuhmu kering seperti pohon, dan matamu rabun karena berpuasa, dan langit-langit mulutmu kering seperti tanah liat, dan semua ini karena dosa-dosa anak-anak kami. Teman-teman, inilah gambaran tentang Yeshua. Ini adalah gambar Mesias yang menderita yang disebut Ben Yosef. Dan yang mengejutkan adalah para rabi memberitahu kita, ini adalah penampakan Ben Yosef sebelum Ben David. Itu sungguh mengejutkan. Apa hubungan antara Ben Yosef dan Ben David? Itu akan dibahas di lain waktu. Tapi mereka sedang membicarakan dia. Abraham, Ishak, dan Yaakov sedang membangkitkan Masyiach ben Efraim. Yang ingin saya sampaikan adalah, kita sekarang berada di masa di mana kita seharusnya sudah mulai mengharapkan Masyiach. Dengarkan jawaban yang dia berikan. Ia akan berkata kepada mereka, hai para bapak leluhur dunia, semua yang telah kulakukan hanya untukmu dan untuk anak-anakmu, agar dapat menikmati kebaikan yang maha kudus. Terpujilah dia telah menganugerahkan kepada Israel. Para bapak leluhur dunia akan berkata kepadanya, Efraim orang benar kami, Mesias yang diurapi, tenangkanlah hatimu, karena engkau telah menenangkan hati sang penciptamu dan hati kami. Sungguh dialog dan diskusi yang luar biasa. Antara Abraham, Ishak, dan Yakub, dan antara Masyiach, Yeshua, Masyiach, Ben Yosef. Dengar, ini luar biasa karena hal ini membawa kita ke titik di mana para rabi memberitahu kita kapan percakapan ini sebenarnya terjadi. Dan disitulah teman, saya tidak ingin menetapkan tanggal dan waktu, tetapi percakapan ini terjadi. Para rabi berkata, di bulan Nisan, dan Nisan itu sekarang. Saya mohon, bacalah buku saya. Dari Nisan ke Nisan, Haggadah Mesianik, saya menghimbau saudara semua tanda-tanda tentang Masyiach ben Efraim. Dan sekarang saya sampai pada poin mengejutkan yang dikatakan Midrash, tarik napas. Saya harap saudara like, share, dan menerima roh pewahyuan bersama saya. Saya senang bisa melakukan ini. Bahkan sebelum menjual buku kepada saudara, saya sudah membagikan buku saya yang akan datang dalam format ini karena saya benar-benar peduli. Dan di sini Midrash melanjutkan. Kebanyakan orang belum membaca sejauh itu. Rabbi Shimon ben Pazi berkata, pada saat itu yang Maha Kudus, terpujilah dia, akan mengangkat orang yang diurapi ke langit tertinggi dan menyebarkan kepadanya pancaran kemuliaannya dari bangsa-bangsa di dunia, dari orang-orang Persia yang jahat. Lihat ini, mereka akan berkata kepadanya, Efraim, orang benar kami yang diurapi, jadilah hakim atas mereka. Dan lakukanlah terhadap mereka apa yang dikehendaki jiwamu. Karena jika bukan karena belas kasihan yang telah menguasaimu, mereka pasti sudah membinasakanmu dari dunia ini dalam sekejap.
Seperti dikatakan, apakah Efraim anak yang kukasihi? Teman-teman, kapan ini akan terjadi? Pada intinya pertanyaannya adalah, kapan Efraim akan dilepaskan ke dunia? Dan para rabi akan memberitahu kita, hal ini akan terjadi pada masa-masa di mana sedang berlangsung peperangan dengan Persia, yaitu Iran. Saat kita melihat perang ini terjadi, kita tahu bahwa inilah waktunya. Waktunya adalah sekarang. Nisan adalah bulan Geula. Nisan adalah bulan yang pertama. Dan di sini para rabi kami memberitahu kita semua, Nisan adalah bulan yang pertama. Dengarkan Genesis Rabbah. Dikatakan Adonai disebut yang utama. Dia adalah yang pertama. Dan firman-Nya, Torah juga disebut yang utama. Juga yang pertama. Hari raya juga disebut yang utama. Karena juga merupakan yang pertama. Bait suci yang terpilih disebut yang utama, yang pertama. Israel, bangsanya disebut yang utama, yang pertama. Dan musuh mereka, Persia juga disebut yang utama. Benar-benar luar biasa. Dan siapa lagi yang disebut yang utama? Siapa lagi yang disebut yang pertama? Kita memasuki yang pertama. Nisan disebut Rishon. Dengarkan ini. Siapa lagi yang disebut yang utama? Siapa lagi yang disebut Rishon? Genesis Rabbah melanjutkan dan berkata, keluarlah yang pertama, warnanya merah. Rabbi Hagai berkata atas nama Rabbi Yitzhak, karena kebaikan dari, pada hari yang pertama kamu harus mengambil bagimu. Aku menyatakan diriku kepadamu yang pertama, sebagaimana dinyatakan, akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Aku akan menuntut pembalasan atas namamu. Sejak yang pertama, yaitu Esaf, sebagaimana tertulis, keluarlah yang pertama. Aku akan membangun untukmu yang pertama. Ini adalah bait suci yang tentangnya tertulis, takhta kemuliaan yang luhur dari sejak semula. Inilah tempat bait suci kita. Dan aku akan membawakan kepadamu yang pertama. Inilah Raja Mesianik yang tentangnya tertulis. Yang pertama bagi Sion, lihatlah, disinilah dia. Saudara lihat, yang pertama adalah nama Esaf. Yang pertama adalah nama Persia, yang pertama adalah nama Masyiach, yang pertama adalah nama Bait Suci, yang pertama adalah Israel, yang pertama adalah Hashem. Semuanya disebut yang pertama. Oleh karena itu, benturan ini terjadi pada yang pertama. Dan itulah sebabnya para rabi memberitahu kita bahwa penebusan pertama akan terjadi pada yang pertama. Pesach Nisan terjadi pada yang pertama. Dan pada Pesach, Nisan, penebusan di masa depan juga terjadi pada yang pertama. Saya percaya bahwa selama bulan Nisan tahun ini, kita sedang memasuki fase baru, dimensi baru dalam pewahyuan Masyiach. Dan kita seharusnya berharap, berdoa, dan memohon agar hal-hal besar yang mengguncang dunia terjadi selama bulan Nisan, bulan di mana Amalek dimusnahkan, dan bulan di mana Masyiach, seperti yang saudara lihat, juga mulai muncul ke permukaan. Satu hal terakhir, Ester 3 ayat 7 dikatakan, dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Tahukah saudara apa arti kata pur? Kata pur bukanlah kata dalam bahasa Ibrani. Istilah pur adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan takdir. Untuk takdirmu. Itu adalah kata yang ditemukan dalam bahasa Persia, bukan dalam bahasa Ibrani. Apakah saudara memperhatikan kapan undian itu jatuh? Pada hari pertama bulan Nisan, di Rosh Chodesh Nisan, ukuran demi ukuran. Saya percaya undian sekarang tidak jatuh pada Israel, tetapi akan jatuh pada bangsa-bangsa, pada Iran pada hari pertama bulan Nisan. Saya tidak mengatakan sesuatu akan terjadi pada hari pertama Nisan. Yang saya katakan adalah undian dari sorga sedang jatuh atas para iblis dan atas seluruh bangsa Iran. Saat ini, hari ini, saat kita memasuki hak, sesuatu sedang terjadi di sorga. Or-Kadash memberitahu kita hal ini, dia berkata, oleh karena itu, undian Haman bukanlah undian yang palsu. Sebab tujuan akhir dan akhir dari undian tersebut memang jatuh pada bulan Adar.
Ini adalah akhir, ya kan? Sama seperti permulaannya terjadi pada bulan Nisan, demikian pula akhir dari undian tersebut terjadi pada bulan Adar. Namun tujuan akhir dari undian tersebut ditujukan kepada nama yang diberkati, yang dianggap sebagai wujud yang terpisah, transenden, dan dialah wujud akhir bagi Israel. Dialah yang menopang dan yang memelihara Israel. Amin. Saudara-saudara, undian akan dilakukan lagi pada bulan Nisan. Saya memberitahukan ini kepada saudara. Itulah sebabnya para rabi mengatakan dalam traktat Rosh Hashanah bahwa penebusan akan terjadi pertama kali di bulan Nisan dan terakhir di bulan Nisan. Semua tanda-tanda ada di depan kita. Saya menghimbau saudara semua, rayakanlah Seder. Rayakan Pesach, percayalah pada penebusan, dan berharaplah hal-hal supranatural terjadi selama bulan Nisan. Semoga Israel percaya pada geula ini dan bertindak sesuai dengan itu. Kenapa dia melakukannya? Kenapa Haman melakukannya? Para rabi mengatakan karena dia berpikir Israel akan sangat lemah. Kita harus percaya bahwa Israel akan melewati Milkemet Hayamuna mereka sendiri saat ini. Dan semoga geulah datang dengan cepat dan segera di hari-hari kita. Silakan tekan like dan share. Bacalah buku The Fall of Edom. Dan semoga saudara mengalami bulan Nisan yang diberkati bersama seluruh Israel.